Perkecambahan merupakan tahap utama dari pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Tujuan perkecambahan merupakan untuk menghindari timbulnya patogen atau untuk menghalang timbulnya patogen. Tahap perkecambahan terdiri dari 4 fase. Yang pertama, tahap imbibisi. Tahap imbibisi merupakan tahap di mana biji menyerap udara yang ada di sekitarnya. Untuk saat ini bijinya sudah, yang ini sudah dalam fase kematian dan ini sudah masih dalam fase pertumbuhan. Untuk saat ini tidak ada contoh biji yang mengalami tahap imbibisi. Dan yang kedua adalah tahap imbibisi terjadi selama kurang lebih 1 hari hingga 3 hari tergantung kualitas biji. Apabila kualitas biji baik, artinya tahap-tahap awal mula atau tahap-tahap awal mula dari pertumbuhan membutuhkan waktu yang lumayan singkat. Setelah tahap imbibisi, kemudian dilanjut dengan tahap pembentukan enzim. Tahap pembentukan enzim yaitu tahap di mana biji yang sudah mengalami biji yang sudah menyerap udara dari lingkungan sekitar, kemudian setelah mengalami tahap penyerapan enzim, kemudian biji mengalami tahap pembentukan metabolik. Tahap pembentukan metabolik yaitu tahap di mana biji mengalami metabolisme yang tinggi sehingga bakteri atau patogen sudah tidak dapat masuk ke dalam biji tersebut, kecuali biji yang sejak awal tidak bisa tumbuh, yaitu yang seperti ini, yaitu mungkin dikarenakan sudah terdapat patogen sebelum biji ini ditanam atau sejak dalam bibit atau sejak dalam sebelum dijadikan perkecambahan. Kemudian yang tahap fase yang terakhir yaitu tahap dimulainya perkecambahan. Dimulainya tahap di mana kecambah atau tunas atau daun yang kecil itu tumbuh. Seperti contohnya pada yang ini, namun ini sudah kering ya. Contohnya adalah seperti biji yang ini. Biji yang ini merupakan biji yang pada tahap awal mula pembentukan kecambah kemudian langsung mengalami fase kematian. Perkecambahan terbagi menjadi 2, yaitu perkecambahan epigeal dan hipogeal. Perkecambahan epigeal yaitu perkecambahan yang ditandai keluarnya kotiledon dari keluarnya kotiledon di atas permukaan tanah. Kotiledon itu apa? Kotiledon yaitu seperti kotiledon merupakan kepala dari kecambahnya itu sendiri. Seperti ini merupakan kotiledon. Sedangkan yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal ditandai dengan keluarnya pulmula. Pulmula yaitu batang yang ini yang berada di atas tanah, yaitu keluar seperti yang ini nih. Nah, itu merupakan pulmula, keluarnya dari permukaan tanah. Perkecambahan epigeal ditandai munculnya kotiledon keluar dari tanah. Selain itu, perkecambahan epigeal ditandai karena memanjangnya hipokotil, sedangkan perkecambahan hipogeal ditandai munculnya pulmula karena pemanjangan epikotil. Jadi seperti rumus yang didapatkan seperti terbalik. Kalau perkecambahan epigeal dikarenakan memanjangnya hipokotil sehingga mengakibatkan kotiledon keluar dari permukaan tanah, sedangkan perkecambahan epigeal ditandai karena memanjangnya epikotil sehingga pulmula keluar dari permukaan tanah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan biji atau yang mempengaruhi perkecambahan. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal terdiri dari berat dan ukuran benih, yaitu benih yang cepat lambatnya pertumbuhan tergantung ukuran dan berat dari bijinya itu sendiri. Dan yang kedua yaitu tipe kemasakan benih. Kemasakan benih artinya benih itu sudah matang, sudah masak atau sudah jadi, sudah siap untuk tumbuh. Nah, itu adalah faktor internal. Yang
Faktor internal yang lainnya yaitu dormansi. Dormansi adalah kondisi ketika biji yang tetap hidup namun tidak dapat berkecambah, namun tidak dapat tumbuh. Yang keempat yaitu inhibitor. Inhibitor yaitu adalah proses yang menghambat dalam berkecambahan. Inhibitor terbagi menjadi dua, yaitu inhibitor kimia dan inhibitor fisika. Inhibitor fisika yaitu contohnya seperti keras atau tidaknya cangkang dari biji ini. Apabila cangkangnya terlalu keras, maka lebih sulit biji itu tumbuh. Kemudian faktor kimia, inhibisi kimia yaitu larutan yang berada di sekitar biji mengalami tingkat osmosis yang tinggi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi air, suhu, oksigen, cahaya, dan media. Kelima itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dalam proses perkecambahan. Adapun selain proses perkecambahan, kelima unsur itu juga mempengaruhi pertumbuhan di masa yang akan datang setelah melalui fase perkecambahan. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ditandai membelahnya sel-sel pada tumbuhan. Contohnya ketika batang yang tadinya batang ini bertambah panjang, itu merupakan pertumbuhan dari perkecambahan. Sudah mulai berkecambah, kemudian mengalami pertumbuhan, semakin bertambah panjangnya kecambah. Kemudian perkembangan merupakan proses kelanjutannya dari pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai fase-fase tersendiri. Fase dari pertumbuhan meliputi 1. Fase lag. Fase lag merupakan fase pertumbuhan yang lambat karena ditandai benih atau biji mengalami pembelahan sel yang lambat seperti pada kecambah yang saya punya ini. Ini dengan pertumbuhan yang segini panjangnya memerlukan waktu 15 hari dari biasanya yang seperti di YouTube hanya memakan waktu 5 hingga 7 hari. 5 hingga 7 hari saja. Yang kedua yaitu fase eksponensial, di mana fase eksponensial ini laju pertumbuhan berbanding lurus dengan panjangnya tumbuhan. Pada fase ini tumbuhan mengalami pembelahan sel-sel yang aktif dan mengalami elongasi. Yang ketiga yaitu fase stasioner. Fase stasioner yaitu fase di mana tumbuhan mengalami pertumbuhan yang stabil, yang mengalami pertumbuhan yang konstan atau mengalami pertumbuhan yang normal. Contohnya seperti pada tumbuhan yang ini. Yang ini masih mengalami pertumbuhan dalam fase stasioner. Kemudian fase keempat yaitu fase kematian, yaitu di mana tumbuhan mengalami penurunan atau mengalami penuaan, yaitu di mana sel-sel sudah jarang aktif membelah, kemudian hingga pada akhirnya tidak aktif membelah dan mengalami kematian seperti yang ini. Fase penurunan sudah terjadi seperti tumbuhan yang ini tuh, sama yang ini. Selanjutnya, proses perkembangan. Perkembangan merupakan proses pematangan makhluk hidup menjadi suatu kedewasaan atau pertumbuhan yang lebih lanjut. Perkembangan terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pembelahan sel. Fase pembelahan sel diawali dengan fertilisasi sehingga membentuk zigot. Kemudian zigot membelah menjadi embrio. Yang kedua yaitu tahap morfogenesis. Tahap morfogenesis ditandai dengan membelahnya sel-sel tumbuhan secara mitosis. Dalam tahap ini kotiledon sudah memiliki akar, batang, kotiledon dan rudimenter. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap diferensiasi. Tahap diferensiasi ini mengalami pertumbuhan yang lebih lanjut dan sudah mempunyai korteks
Yang ketiga yaitu tahap diferensiasi. Pada tahap diferensiasi ini, sel-sel mengalami pembelahan diferensiasi yang lebih lanjut dan sudah muncul dan sudah terbentuk epidermis, korteks, tele. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu terbagi menjadi dua. Ada faktor intraseluler dan faktor interseluler. Faktor intraseluler yaitu gen, sedangkan faktor interseluler adalah hormon. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi air, udara, suhu, oksigen, cahaya, kelembapan, keasaman tanah, dan nutria. Nutria terbagi menjadi nutria mikro dan nutria makro. Makronutria meliputi Makronutria merupakan nutria yang paling dibutuhkan tubuh, sedangkan mikronutria merupakan nutria yang sedikit dibutuhkan.